Saat aku baru saja masuk ke dalam gedung mewah tempat pesta pertuangan adikku. Tiba-tiba calon adik iparku berteriak. Siapa yang izinkan gembel kumal ini masuk ke pestaku? Satpam. Seret dia keluar. Bikin kotor lantai mahalku saja. Dia tidak tahu lantai mahal yang dia banggakan itu sebenarnya milikku. Dan malam ini, aku akan mengambil kembali semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara malam itu terasa dingin menusuk tulang, namun tidak sedingin tatapan yang akan segera Askia terima. Askia melangkah turun dari taksi biasa yang mengantarnya tepat di depan lobi Hotel Bintang 5 yang menjulang tinggi di pusat kota. Bangunan itu berdiri megah dengan pilar-pilar raksasa yang dilapisi marmer impor berkualitas tinggi. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit lobi memancarkan cahaya keemasan, menciptakan ilusi kemewahan yang membius siapa saja yang melangkah masuk. Bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah istana impian yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan tertentu. Namun bagi Askia, setiap sudut bangunan ini memiliki cerita yang berbeda. Ia tahu persis berapa ketebalan kaca jendelanya, jenis semen yang digunakan untuk fondasinya, hingga sistem kelistrikan yang tersembunyi di balik dinding-dinding tebal itu. Ia tahu karena ia adalah pemilik sesungguhnya dari semua kemewahan ini, sebuah fakta yang ia simpan rapat-rapat di balik penampilannya yang sangat sederhana. Malam ini Askia datang bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai seorang kakak perempuan. Adiknya, Fikri, akan melangsungkan acara pertunangan dengan wanita pilihannya, Renata. Askia merapatkan gamis panjangnya yang berbahan lembut namun tidak mencolok. Hijab yang ia kenakan hanyalah kain polos, tanpa motif rumit, atau pin bertahta permata yang biasa dipakai oleh ibu-ibu pejabat. Di kakinya, hanya terpasang sandal slop tertutup yang nyaman dan bersih. Tidak ada tas bermerek miliaran rupiah di tangannya, hanya sebuah tas tangan kecil berbahan kain yang sudah ia pakai bertahun-tahun. Penampilannya sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang turun dari mobil-mobil mewah di sekitarnya. Wanita-wanita lain berlomba memamerkan gaun sutra yang menjuntai ke lantai dan perhiasan yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Sementara para pria mengenakan jas yang dijahit khusus oleh desainer ternama. Askia berjalan santai melewati pintu putar otomatis. Petugas keamanan di depan pintu sempat menatapnya dengan pandangan menyelidik. Tatapan itu adalah tatapan yang biasa diberikan kepada orang yang dianggap salah tempat. Petugas itu seolah ingin bertanya apakah Askia tersesat, atau sedang mencari pintu masuk karyawan. Namun, ketenangan di wajah Askia membuat petugas itu urung bertanya. Askia tidak menunduk, tidak juga terlihat gugup. Ia berjalan dengan punggung tegak dan langkah yang pasti. Ia tahu ia berhak berada di sana lebih dari siapapun. Ia memberikan senyuman tipis pada petugas itu, sebuah senyuman sopan namun penuh wibawa yang anehnya membuat petugas itu refleks mengangguk dan membiarkannya lewat. Lobi hotel dipenuhi aroma bunga lili segar dan pewangi ruangan beraroma kayu cendana yang mahal. Suara denting piano terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Askia menuju ke arah lift yang akan membawanya ke ballroom utama di lantai 2. Di dalam lift, ia berdiri di pojok belakang. Beberapa tamu lain yang masuk bersamanya secara terang-terangan menggeser posisi berdiri mereka menjauh dari Askia, seolah-olah kesederhanaan Askia adalah penyakit menular yang bisa merusak kain mahal baju mereka. Askia hanya diam, memperhatikan pantulan dirinya di dinding lift yang terbuat dari cermin perunggu. Ia melihat wanita berusia 28 tahun yang lelah bekerja membangun kerajaan bisnis, namun bangga karena bisa membesarkan adiknya hingga dewasa. Malam ini adalah malam penting bagi Fikri, dan Askia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membuat keributan, demi kebahagiaan adiknya. Pintu lift terbuka di lantai 2. Suara musik orkestra langsung menyambut telinganya. Ballroom itu sudah dipenuhi ratusan tamu undangan. Dekorasinya luar biasa mewah. Bunga-bunga segar didatangkan langsung dari luar negeri, menghiasi setiap sudut ruangan. Kain-kain tirai menjuntai indah menutupi dinding. Di tengah ruangan, sebuah panggung pelaminan megah telah disiapkan untuk Fikri dan Renata. Askia menarik napas panjang, menyiapkan mentalnya. Ia tahu keluarga calon istri adiknya adalah orang-orang yang sangat memuja materi. Fikri sudah sering bercerita tentang bagaimana ia harus bekerja keras untuk memenuhi standar gaya hidup Renata, dan bagaimana orang tua Renata sering memandang rendah latar belakang keluarga mereka yang berasal dari kampung. Namun Fikri berkata ia mencintai Renata, dan bagi Askia, kebahagiaan Fikri adalah segalanya. Askia melangkah masuk ke dalam ballroom. Karpet tebal meredam suara langkah kakinya. Ia mencoba mencari keberadaan orang tuanya, Pak Rahmat dan Bu Lestari. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang padat. Orang-orang sedang sibuk bercengkrama,
memegang gelas minuman tinggi, dan tertawa dengan suara yang dibuat-buat. Tidak ada yang menyadari kehadiran Askia pada awalnya. Ia seperti hantu yang tidak terlihat di tengah pesta pora manusia-manusia, yang merasa dirinya paling penting di dunia. Hingga akhirnya, ia melihat kedua orang tuanya duduk di sebuah meja bundar yang letaknya agak terpinggirkan, jauh dari panggung utama. Wajah orang tua Askia terlihat canggung dan tidak nyaman, seolah mereka sadar bahwa mereka tidak diinginkan di sana. Hati Askia terasa nyeri melihatnya. Namun, sebelum Askia sempat melangkah menuju orang tuanya, sebuah suara melengking terdengar dari arah panggung. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu tiba-tiba berhenti mendadak. Suasana menjadi hening seketika. Semua mata tertuju ke panggung utama. Di sana berdiri Renata, calon adik ipar Askia. Renata terlihat sangat cantik dengan riasan tebal dan gaun yang penuh payet berkilauan, namun ekspresi wajahnya merusak semua kecantikan itu. Wajahnya merah pada menahan amarah, matanya menatap tajam lurus ke arah pintu masuk, tepat ke arah Askia berdiri. Renata memegang mikrofon erat-erat, seolah benda itu adalah senjata yang siap ia gunakan untuk menembak. Suara Renata menggema ke seluruh penjuru ruangan lewat pengeras suara kualitas terbaik yang terpasang di setiap sudut ballroom. Ia berteriak lantang tanpa sedikit pun rasa malu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu kasar dan menghina. Ia bertanya dengan nada tinggi siapa yang mengizinkan gembel udik masuk ke dalam pestanya. Ia menyebut Askia sebagai pengotor pemandangan. Ia mempertanyakan nyali Askia yang berani menginjakan kaki dekil di lantai mahalnya. Teriakan itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah pernyataan perang terbuka. Itu adalah upaya pembunuhan karakter di depan ratusan pasang mata. Tamu-tamu undangan yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing kini, serentak menoleh ke arah Askia. Ratusan pasang mata menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang kaget, ada yang jijik, ada pula yang menahan tawa mengejek. Askia berdiri mematung di tempatnya. Ia menjadi pusat perhatian, menjadi objek hinaan di tengah kemewahan yang sebenarnya ia ciptakan sendiri. Namun, anehnya, Askia tidak merasa marah. Ia tidak merasa ingin menangis atau lari keluar ruangan seperti yang mungkin diharapkan oleh Renata. Sebaliknya, sebuah ketenangan yang dingin menyelimuti hatinya. Ia menatap lurus ke arah Renata yang masih berdiri angkuh di atas panggung. Askia melihat betapa bangganya Renata setelah melontarkan hinaan itu, seolah ia baru saja memenangkan sebuah kompetisi. Askia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah, menatap lantai marmer bercorak abstrak yang ia pijak. Ia ingat betul momen ketika ia memilih marmer ini. Ia terbang langsung ke Italia 5 tahun lalu, mendatangi tambang batu alam terbaik di sana, dan memilih sendiri bongkahan batu yang akan dipotong menjadi lantai ballroom hotel ini. Ia ingat bagaimana ia berdebat dengan kontraktor untuk memastikan pemasangannya sempurna tanpa celah sedikitpun. Lantai ini memang mahal. Harganya per meter perseginya bisa untuk membiayai hidup satu keluarga sederhana selama berbulan-bulan. Renata benar soal satu hal, lantai ini mahal. Tapi Renata salah besar jika mengira lantai ini miliknya. Askia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti namun sulit ditebak. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, membenarkan ucapan Renata tentang mahalnya lantai itu, namun dalam hati ia menambahkan bahwa Renata tidak akan pernah sanggup membelinya meski menjual seluruh harga dirinya. Malam ini baru saja dimulai, dan Askia memutuskan untuk mengikuti permainan ini sedikit lebih lama. Gema teriakan Renata masih terasa memantul di dinding-dinding ballroom yang tinggi. Keheningan yang menyusul setelahnya terasa begitu menyesakkan. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, suara dengungan mereka seperti lebah yang mengelilingi sarang. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah Askia sambil menutup mulut dengan tangan atau kipas mahal mereka. Askia bisa mendengar potongan-potongan komentar pedas mereka. Ada yang mengatakan bahwa keamanan hotel sangat buruk karena membiarkan pengemis masuk. Ada yang berkomentar tentang betapa jomplangnya penampilan Askia dibandingkan dengan kemewahan pesta itu. Ada juga yang merasa kasihan pada Renata, karena hari bahagianya dirusak oleh kehadiran orang yang tidak selevel. Askia mendengarkan semuanya dengan telinga yang tajam, merekam setiap wajah yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tiba-tiba, seorang pria muda berlari tergesa-gesa membelah kerumunan tamu. Itu Fikri. Wajah adiknya itu pucat pasi, keringat dingin terlihat membasahi keningnya. Fikri berlari dari arah samping panggung menuju tempat Askia berdiri di dekat pintu masuk. Napasnya tersengal-sengal ketika ia sampai di hadapan kakaknya. Fikri terlihat sangat ketakutan, bukan takut pada Askia, tapi takut pada situasi yang sedang terjadi. Matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam sekaligus ketidakberdayaan yang menyedihkan. Fikri meraih kedua tangan Askia, menggenggamnya erat-erat seolah ingin memastikan kakaknya nyata dan baik-baik saja. Ia meminta maaf berulang kali dengan suara bergetar.
Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu Renata akan bereaksi sekeras itu. Askia menatap adiknya dengan lembut. Ia melihat betapa besar tekanan yang sedang dihadapi Fikri. Adiknya itu hanyalah seorang pemuda biasa yang jatuh cinta pada wanita yang salah. Fikri berusaha menengahi situasi kacau itu. Ia mencoba mengajak Askia untuk masuk lebih dalam dan menyapa Renata dengan baik-baik, berharap tunangannya itu akan luluh jika melihat Askia dari dekat. Fikri menarik pelan tangan Askia, menuntunnya berjalan melewati kerumunan tamu yang membelah seperti laut merah, memberikan jalan bagi mereka berdua. Namun, langkah mereka tidak menuju sambutan hangat. Ketika mereka sampai di dekat panggung, Renata sudah turun dari sana. Ia berdiri berkacak pinggang, didampingi oleh ibunya, Ibu Miranda. Renata menolak mentah-mentah ketika Fikri mencoba mendekatkan Askia untuk bersalaman. Renata memundurkan tubuhnya secara dramatis, seolah-olah Askia membawa virus mematikan yang bisa menular hanya lewat udara. Ia memasang wajah jijik yang sangat kentara, mengerutkan hidungnya seakan mencium bau busuk yang menyengat. Dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh orang-orang di sekitarnya, Renata bertanya apakah Fikri sudah gila. Ia menolak menyentuh tangan Askia. Ia mengatakan bahwa ia baru saja melakukan perawatan kulit mahal, dan tidak ingin tangannya terkontaminasi oleh kuman kemiskinan. Ia menunjuk pakaian Askia dan mengomentari betapa kusam dan tidak layaknya pakaian itu berada di dalam ballroom hotel bintang 5. Belum sempat Fikri membela kakaknya, seorang pria parubaya dengan setelan jas mengkilap dan jam tangan emas besar datang menghampiri mereka. Itu adalah Tuan Amar, ayah Renata. Pria itu memiliki postur tubuh yang gemuk dan wajah yang memerah karena marah. Tuan Amar tidak memandang Askia sama sekali. Ia menganggap Askia tidak ada. Ia langsung menghardik Fikri dengan suara berat dan penuh otoritas. Ia membentak Fikri, menyuruhnya untuk segera mengurus masalah ini. Bagi Tuan Amar, Askia bukanlah manusia atau calon keluarga, melainkan sebuah masalah, sebuah noda yang harus dibersihkan. Ia memperingatkan Fikri dengan keras, agar jangan sampai rekan-rekan bisnis pentingnya melihat ada gembel di pestanya. Ia menyebut kehadiran Askia memalukan dan bisa merusak citra keluarganya yang terhormat. Fikri semakin terpojok. Ia memandang berkeliling mencari dukungan, tapi tidak ada satupun yang berpihak padanya. Bahkan kedua orang tuanya, Pak Rahmat dan Bu Lestari, yang sudah berjalan mendekat, kini tertunduk diam. Pak Rahmat memegang bahu istrinya yang mulai terisak pelan. Mereka ingin membela anak perempuan mereka, tapi mereka juga tidak ingin menghancurkan acara pertunangan anak laki-laki mereka. Mereka sadar posisi mereka yang dianggap rendah di mata keluarga Tuan Amar. Melihat orang tuanya diperlakukan seperti itu, hati Askia mendidih. Tapi wajahnya tetap datar seperti permukaan danau yang tenang. Fikri akhirnya memohon dengan suara lirih kepada Tuan Amar dan Renata. Ia meminta izin agar kakaknya tetap boleh berada di dalam ruangan, setidaknya untuk menyaksikan prosesi tukar cincin. Ia berjanji akan menempatkan Askia di tempat yang tidak terlihat, di pojok ruangan yang paling gelap sekalipun, asalkan kakaknya tidak diusir keluar. Tuan Amar mendengus kasar, seolah permintaan itu adalah hal yang sangat berat untuk dikabulkan. Setelah berpikir sejenak, Tuan Amar mengibaskan tangannya dengan gestur mengusir, mengatakan terserah asalkan Askia tidak menampakkan wajahnya di dekat panggung atau di dekat tamu-tamu VIP. Askia mengangguk pelan kepada Fikri, memberinya isyarat bahwa ia baik-baik saja dengan pengaturan itu. Ia tidak ingin Fikri semakin menderita. Askia pun berjalan mundur, menjauh dari pusat keramaian, menuju ke sudut ruangan yang remang-remang di dekat pintu akses dapur. Di sana terdapat beberapa kursi tumpuk yang biasa digunakan oleh para pelayan untuk beristirahat sejenak. Askia duduk di salah satu kursi itu, sendirian, terpisah dari gemerlap pesta yang sedang berlangsung. Dari sudut itu, ia bisa melihat betapa palsunya semua tawa dan senyum di tengah ruangan. Saat Askia sedang duduk diam mengamati keadaan, pintu dapur di dekatnya terbuka. Seorang pria parubaya dengan seragam jas formal yang rapi dan nametak bertuliskan, General Manager, melangkah keluar. Itu adalah Pak David, manajer operasional hotel yang sangat berpengalaman. Pak David sedang sibuk memeriksa kelancaran pelayanan makanan, ketika matanya tidak sengaja menangkap sosok wanita yang duduk di kursi pelayan di pojok ruangan. Pak David menyipitkan matanya, memastikan penglihatannya tidak salah. Detik berikutnya, wajah Pak David berubah pucat pasi. Matanya terbelalak lebar seolah melihat hantu. Ia mengenali sosok itu. Ia sangat mengenali wanita berhijab sederhana itu. Pak David hendak berteriak memanggil staf untuk memberikan pelayanan terbaik. Kakinya bahkan sudah melangkah cepat hendak menghampiri Askia untuk membungkuk hormat. Namun, Askia yang menyadari kehadiran Pak David segera menoleh. Tatapan mata Askia tajam dan mengunci gerakan Pak David. Askia perlahan mengangkat jari telunjuk kanannya,
dan menempelkannya di bibirnya sendiri. Sebuah isyarat universal untuk diam. Ia kemudian menggerakkan tangannya sedikit, memberi kode agar Pak David tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Pak David, yang sudah bekerja puluhan tahun dan paham betul siapa bos besarnya, menelan ludah dengan susah payah. Ia mengangguk kaku, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia paham bahwa sang pemilik sedang memainkan sebuah peran, dan ia tidak boleh merusaknya. Dengan jantung berdegup kencang, Pak David memutar tubuhnya dan kembali mengatur para pelayan. Namun kali ini dengan kewaspadaan tingkat tinggi karena ia tahu, singa sedang tidur di pojok ruangan, menunggu saat yang tepat untuk bangun. Suasana pesta perlahan kembali normal setelah insiden di pintu masuk tadi, meskipun kasak-kusuk mengenai kehadiran Askia masih terdengar di sana-sini. Musik orkestra kembali mengalun lembut, memainkan lagu-lagu klasik yang seharusnya menenangkan jiwa, namun bagi Askia, musik itu terdengar seperti lagu pengiring sirkus yang penuh kepalsuan. Dari tempat duduknya yang terpencil di sudut ruangan, Askia mengamati segala tingkah pola manusia di depannya dengan tatapan analitis seorang pengusaha. Ia melihat bagaimana topeng-topeng sosial dikenakan dengan rapi. Orang-orang saling memuji gaun dan perhiasan, padahal mata mereka memancarkan rasa iri dan persaingan. Askia melihat pelayan-pelayan hotel yang ia gaji dengan layak, berlalu lalang membawa nampan berisi makanan-makanan kecil yang harganya selangit, berusaha melayani tamu-tamu yang bahkan tidak mau menatap mata mereka saat mengambil makanan. Di tengah keramaian itu, Renata dan ibunya, Ibu Miranda, menjadi bintang utama panggung sandiwara ini. Mereka berjalan berkeliling dari satu meja ke meja lain, memamerkan cincin pertunangan yang melingkar di jari manis Renata. Cincin itu memiliki berlian yang cukup besar, berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Setiap kali ada tamu yang memuji cincin itu, tawa Renata akan meledak dengan nada yang dibuat-buat, seolah ia adalah wanita paling beruntung di dunia. Ibu Miranda tidak mau kalah. Ia terus-menerus membanggakan betapa sulitnya mendapatkan tempat di hotel ini. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh meja-meja di sebelahnya, Ibu Miranda membual tentang koneksi suaminya. Ia mengatakan bahwa Tuan Amar adalah sahabat dekat dari pemilik hotel ini, sehingga mereka bisa mendapatkan tanggal emas ini dan pelayanan kelas 1. Askia yang mendengar bualan itu dari kejauhan, hanya bisa menggelengkan kepala samar. Ia tahu betul siapa Tuan Amar. Pria itu hanyalah salah satu dari ribuan vendor kecil yang pernah mengajukan proposal kerjasama dengan perusahaannya, Askia Group, dan proposal itu ditolak karena kualitas barang yang tidak memenuhi standar. Tuan Amar tidak pernah bertemu dengan pemilik hotel, apalagi bersahabat. Askia merasa geli sekaligus miris melihat betapa mudahnya orang berbohong demi sebuah status sosial yang semu. Ia melihat Fikri yang mengekor di belakang Renata seperti asisten pribadi, wajah adiknya itu terlihat lelah dan tertekan, senyumnya tidak mencapai mata. Fikri sepertinya mulai menyadari bahwa dunia Renata sangat berbeda dengan dunia mereka. Namun rasa cintanya yang buta masih menahannya untuk tetap bertahan. Saat Askia sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, sekelompok wanita muda berjalan mendekati area tempat duduknya. Mereka adalah teman-teman sosialita Renata, geng wanita muda yang penampilannya seragam dengan gaun-gaun ketat dan riasan wajah yang tebal. Mereka berjalan sambil tertawa-tawa kecil, mata mereka melirik sinis ke arah Askia. Askia bisa merasakan aura permusuhan yang mereka bawa. Salah satu dari mereka, wanita berambut pirang yang membawa gelas tinggi berisi sirup merah pekat, sengaja berjalan terlalu dekat dengan kursi Askia. Tanpa peringatan, wanita itu pura-pura tersandung kaki kursi. Gelas di tangannya miring, dan cairan sirup merah yang lengket itu tumpah membasahi bagian bahu dan dada gamis Askia. Cairan dingin dan lengket itu meresap cepat ke dalam kain gamis Askia. Noda merah menyebar luas, merusak penampilan sederhananya menjadi terlihat kotor dan berantakan. Geng sosialita itu langsung menutup mulut mereka, berpura-pura kaget dengan nada yang sangat palsu. Wanita yang menumpahkan minuman itu berkata maaf dengan nada mengejek yang sangat kentara. Ia mengatakan bahwa ia tidak sengaja karena tempat duduk Askia terlalu menjorok ke jalan, padahal Askia duduk diam di pojok mati. Teman di sebelahnya menimpali dengan kalimat yang lebih menyakitkan, mengatakan bahwa tidak apa-apa baju itu kotor, toh warnanya sudah kusam dan modelnya ketinggalan zaman, jadi noda itu justru memberi sedikit warna. Mereka tertawa cekikikan melihat Askia yang diam saja, mengira Askia terlalu takut atau terlalu bodoh untuk membalas. Askia tidak berteriak, tidak juga memaki. Ia hanya berdiri perlahan, mengambil beberapa lembar tisu dari meja di dekatnya, dan mulai menepuk-nepuk bagian bajunya yang basah dengan tenang. Gerakannya sangat terukur dan elegan, tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Sikap tenang Askia ini justru membuat geng sosialita itu merasa kesal karena gagal memancing emosi korbannya. Mereka pun berlalu sambil menggerutu pelan, meninggalkan Askia dengan baju yang basah dan lengket. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa saat itu juga, kesabaran Askia sudah habis. Ia sudah memberikan cukup banyak toleransi demi adiknya, tapi penghinaan fisik ini sudah melampaui batas. Askia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang fisiknya terlihat menyedihkan. Layarnya retak di beberapa bagian dan casingnya sudah tergores-gores. Itu adalah ponsel lapangan yang biasa ia bawa saat inspeksi proyek agar tidak mencolok. Namun, di balik fisik ponsel yang butut itu, tersimpan akses langsung ke jaringan bisnis global yang mampu mengguncang pasar saham. Askia membuka aplikasi pesan trankripsi dan mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten pribadinya yang siaga 24 jam. Pesan itu sangat jelas dan tanpa ragu. Bekukan semua akses keuangan perusahaan Tuan Amar. Tutup semua jalur kredit dan tarik semua investasi yang terhubung dengan grup kita. Lakukan sekarang. Setelah menekan tombol kirim, Askia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Wajahnya tetap datar, namun di dalam matanya tersimpan badai yang siap menghancurkan pesta kemewahan palsu ini. Acara terus bergulir mengikuti jadwal yang telah disusun rapi oleh penyelenggara pesta. Kini tibalah saatnya untuk sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga Renata, yaitu sesi serah terima hadiah antar keluarga. Pembawa acara, seorang pria dengan suara bariton yang merdu, naik ke atas panggung dan memanggil kedua belah pihak orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Tuan Amar dan Ibu Miranda naik ke panggung dengan langkah penuh percaya diri, dagu mereka diangkat tinggi-tinggi. Di sisi lain, Pak Rahmat dan Bu Lestari naik dengan langkah ragu-ragu, tubuh mereka sedikit membungkuk seolah memikul beban berat rasa minder. Kontras antara kedua pasang orang tua itu begitu mencolok, bagaikan langit dan bumi. Tuan Amar mengambil mikrofon terlebih dahulu. Ia berdeham, memastikan semua perhatian tertuju padanya. Dengan gaya bicara yang meledak-ledak layaknya politisi yang sedang berkampanye, ia mengumumkan hadiah pertunangan untuk calon menantunya, Fikri. Ia mengeluarkan sebuah kunci mobil dengan logo kuda jingkrak dari saku jasnya. Tuan Amar mengangkat kunci itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Ia mengatakan bahwa ia memberikan satu unit mobil sport terbaru untuk Fikri agar anak muda itu bisa bekerja lebih giat dan pantas bersanding dengan putrinya. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Tamu-tamu berdecak kagum memuji kemurahan hati Tuan Amar. Fikri menerima kunci itu dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Fikri tahu, dan Askia juga tahu, bahwa mobil itu kemungkinan besar dibeli dengan cara kredit atas nama perusahaan yang kondisinya sedang sekarat. Namun Fikri tidak punya pilihan selain tersenyum. Kemudian giliran orang tua Askia. Suasana ruangan mendadak menjadi lebih senyap, namun senyap yang meremehkan. Pak Rahmat maju selangkah dengan tangan gemetar. Ia tidak membawa kunci mobil mewah atau kotak perhiasan beludru. Ia hanya membawa sebuah map kertas biasa. Dengan suara yang bergetar karena gugup, Pak Rahmat menyerahkan map itu kepada Renata. Ia berkata bahwa hanya itu yang bisa mereka berikan, sebidang tanah warisan kakek di kampung halaman yang tanahnya subur dan luasnya lumayan. Itu adalah harta paling berharga yang dimiliki keluarga Pak Rahmat, tabungan masa depan yang mereka jaga puluhan tahun demi anak-anak mereka. Nilai sentimentalnya tak terhingga, dan nilai jualnya pun sebenarnya tidak rendah jika dilihat dari prospek pembangunan jalan tol baru yang akan melaluinya. Namun, Renata tidak melihat nilai itu. Ia menerima map tersebut dengan ujung jari, seolah benda itu menjijikkan. Ia membukanya kasar, melihat sekilas sertifikat tanah di dalamnya, lalu mendengus keras di depan mikrofon yang masih menyala. Suara dengusannya terdengar jelas dan menyakitkan. Renata melempar map itu ke meja di sampingnya dengan kasar, hingga kertas-kertas di dalamnya sedikit berantakan keluar. Ia bertanya dengan nada sinis buat apa tanah di kampung yang jauh dari peradaban. Ia menyebut hadiah itu tidak berguna, hanya akan merepotkan karena harus bayar pajak, dan menyindir bahwa keluarga Fikri memang bisanya hanya menyusahkan dengan barang-barang rongsokan. Ia bahkan berkata bahwa tanah itu lebih cocok untuk kuburan daripada hadiah pertunangan. Hati Bu Lestari hancur mendengar ucapan itu, air matanya menetes jatuh ke pipi. Pak Rahmat hanya bisa menunduk dalam, harga dirinya diinjak-injak di depan ratusan orang. Fikri mengepalkan tangannya kuat-kuat, wajahnya memerah menahan marah, tapi tatapan tajam Tuan Amar membuatnya kembali diam tak berkutik. Saat itulah, dari sudut ruangan yang gelap, Askia melangkah maju. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang masih menertawakan hadiah tanah itu. Langkah Askia tenang namun memiliki ritme yang mengintimidasi. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke arah panggung. Askia menaiki tangga panggung tanpa dipersilakan. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat pembawa acara bingung, dan musik pengiring berhenti sejenak. Askia berdiri di hadapan Renata. Ia tidak membawa mikrofon, tapi aura keberadaannya membungkam suara-suara sumbang di sekitarnya. Di tangan Askia,
Tergenggam sebuah amplop coklat tua yang terlihat kusam dan sedikit lecek karena terlipat di saku gamisnya. Askia menyodorkan amplop itu kepada Renata. Ia berkata dengan suara tenang namun tegas, tanpa menggunakan mikrofon, bahwa ini adalah hadiah darinya sebagai kakak Fikri. Ia meminta Renata menerimanya sebagai pelengkap hadiah dari orang tuanya. Renata menatap amplop coklat itu dengan tatapan paling menghina yang bisa ia berikan. Ia tertawa pendek, tawa yang kering dan tajam. Ia bertanya apa isi amplop kumal itu. Ia menebak isinya pasti uang receh hasil memecah celengan ayam, atau lebih parah lagi, surat hutang yang minta dilunasi oleh keluarga Renata. Tanpa mau menyentuh amplop itu, Renata mengibaskan tangannya dengan keras, menepis tangan Askia. Tepisan itu begitu kuat hingga amplop coklat itu terlepas dari genggaman Askia, melayang di udara sesaat, lalu jatuh tergeletak di lantai panggung, tepat di sebelah tong sampah kecil yang disediakan untuk membuang tisu bekas. Amplop itu mendarat dengan bunyi buk yang pelan namun menyedihkan. Renata tersenyum puas melihat amplop itu berada di tempat yang menurutnya pantas, yaitu di dekat sampah. Ia menyuruh Askia untuk memungutnya kembali dan menggunakannya untuk membeli baju baru, agar tidak memalukan keluarga. Ia berkata ia tidak butuh sumbangan dari orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli amplop bagus. Askia menatap amplop itu sejenak, lalu menatap wajah Renata. Tidak ada kemarahan di mata Askia, yang ada hanyalah rasa kasihan yang mendalam. Askia tahu apa isi amplop itu. Di dalamnya terdapat cek kosong yang sudah ia tanda tangani, di mana Renata bisa menuliskan angka berapa saja yang ia mau sebagai modal awal pernikahan. Askia juga menyertakan surat perjanjian pranikah yang akan melindungi Fikri dari hutang-hutang Tuan Amar. Namun Renata baru saja membuang kesempatan emas itu ke tempat sampah. Askia mundur selangkah, membiarkan amplop itu tetap di sana. Dalam hatinya ia berkata bahwa Renata baru saja membuang keberuntungannya sendiri, dan karma sedang bersiap untuk memungutnya. Keheningan yang canggung masih menyelimuti area panggung setelah insiden amplop yang dibuang itu. Amplop coklat lusuh milik Askia masih tergeletak menyedihkan di samping tong sampah, menjadi saksi bisu betapa rendahnya penghargaan keluarga Tuan Amar terhadap ketulusan hati. Fikri berdiri kaku dengan wajah yang sudah kehilangan rona kehidupan, matanya menatap kosong ke arah lantai, seolah seluruh energinya telah disedot habis oleh kekejaman tunangannya sendiri. Di sisi lain panggung, Renata dan Ibu Miranda tampak tidak merasa bersalah sedikitpun. Mereka justru terlihat lega, seakan baru saja menyingkirkan kotoran yang mengganggu pemandangan indah pesta mereka. Tamu-tamu undangan mulai kembali berbisik, beberapa dari mereka menggelengkan kepala tanda prihatin. Namun sebagian besar memilih untuk masa bodoh dan kembali menikmati hidangan, tidak ingin merusak suasana hati mereka sendiri demi membela orang asing yang tampak miskin. Askia, yang kini berdiri kembali di sudut gelapnya, hanya menarik napas dalam dan panjang, menghembuskannya perlahan untuk meredakan gemuruh di dadanya. Ia sedang menghitung mundur, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran yang sesungguhnya. Tepat ketika suasana pesta mulai terasa hambar dan monoton, pintu ganda ballroom yang terbuat dari kayu jati ukir setinggi 4 meter tiba-tiba terbuka lebar dengan serentak. Suara engsel pintu yang berat namun halus menarik perhatian beberapa orang yang berdiri di dekat pintu masuk. Dari balik pintu itu, muncul sebuah iring-iringan yang tidak biasa. Bukan pelayan biasa yang membawa piring kotor atau menambah stok makanan prasmanan. Yang melangkah masuk adalah Pak David, General Manager hotel yang dikenal sangat jarang turun tangan langsung melayani tamu kecuali tamu tersebut adalah kepala negara atau bangsawan tingkat tinggi. Penampilan Pak David malam itu sangat sempurna. Jas hitamnya licin tanpa kerutan, dasi kupu-kupunya terpasang presisi, dan di tangannya ia mengenakan sarung tangan putih bersih. Di belakang Pak David, berbaris 4 orang pelayan senior yang membawa nampan-nampan perak tertutup tudung saji yang berkilauan. Mereka berjalan dengan langkah tegap, serempak, dan penuh disiplin, seolah sedang melakukan parade militer di tengah pesta pernikahan. Kehadiran Pak David dan rombongannya segera menyedot perhatian seluruh ruangan. Musik orkestra yang tadinya bermain dengan volume sedang, perlahan mengecilkan suaranya, memberikan ruang bagi aura kewibawaan yang dibawa oleh sang manajer. Tuan Amar, yang sedang sibuk membual kepada rekan bisnisnya tentang rencana ekspansi perusahaannya yang sebenarnya fiktif, langsung menoleh. Matanya berbinar ketika melihat Pak David berjalan lurus menuju arah panggung utama. Senyum lebar merekah di wajah Tuan Amar, senyum penuh kemenangan dan kebanggaan diri yang meluap-luap. Ia menyenggol lengan Ibu Miranda dan berbisik keras, memastikan orang-orang di sekitarnya mendengar. Ia mengatakan bahwa lihatlah, hotel ini akhirnya sadar siapa yang sedang berpesta malam ini. Ia mengklaim bahwa pelayanan khusus ini pasti adalah bentuk permintaan maaf manajemen karena insiden gembel tadi, atau mungkin sebuah penghormatan khusus untuk status sosialnya yang tinggi. Renata yang melihat ayahnya begitu antusias pun ikut merasa bangga. Ia membusungkan dadanya,
merapikan tatanan rambutnya, dan memasang senyum paling manis yang ia miliki. Dalam pikirannya, iring-iringan pelayan itu pasti membawa hadiah spesial dari hotel. Mungkin kue bertingkat raksasa atau sampanye non-alkohol impor yang harganya selangit. Renata sudah membayangkan betapa iri teman-teman sosialitanya nanti, saat melihat ia dilayani langsung oleh General Manager Hotel Bintang 5. Ia merasa seperti seorang putri raja yang sedang menantikan upeti dari rakyatnya. Fikri dan orang tuanya hanya bisa menyingkir ke sisi panggung, merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan kemegahan yang sedang dipamerkan ini. Mereka merasa seperti penonton bayaran di film kehidupan Renata yang glamor. Rombongan Pak David semakin dekat ke panggung. Aroma harum yang sangat khas dan menenangkan mulai tercium menguar dari nampan yang dibawa pelayan. Bukan aroma makanan berminyak, melainkan aroma teh herbal yang sangat langka, perpaduan antara bunga seruni pegunungan, pucuk teh putih pilihan, dan rempah-rempah eksotis yang hanya tumbuh di tebing-tebing curam benua lain. Itu adalah aroma kemewahan yang subtil namun memikat. Tuan Amar sudah merentangkan tangannya sedikit, bersiap menyambut jabat tangan Pak David. Ia bahkan sudah menyiapkan pidato singkat untuk berterima kasih atas pelayanan luar biasa ini. Renata pun sudah melangkah maju, tangannya terulur anggun, siap menerima apapun yang ada di balik tudung saji perak itu. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah momen yang membekukan waktu. Pak David tidak memperlambat langkahnya saat mendekati Tuan Amar. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman, tidak juga memberikan senyuman ramah tamah khas pelayan kepada tamu. Pak David justru melakukan gerakan menghindar yang sangat halus namun sopan, melipir sedikit ke samping melewati tangan Tuan Amar yang menggantung hampa di udara. Tuan Amar ternganga, tangannya masih terulur kaku, senyum di wajahnya retak seketika digantikan oleh kebingungan yang memalukan. Renata yang juga sudah bersiap menerima nampan, terkejut bukan main ketika pelayan-pelayan di belakang Pak David pun mengikutinya. Berjalan melewati Renata begitu saja seolah gadis yang penuh perhiasan itu tidak kasat mata. Tuan Amar, yang merasa harga dirinya tercabik di depan umum, mencoba memanggil Pak David dengan suara yang sedikit bergetar menahan marah. Ia bertanya dengan nada tinggi, hendak kemana rombongan itu pergi. Ia mengingatkan bahwa tuan rumah pesta ada di sini, di panggung ini. Ia menuntut penjelasan kenapa pelayanan VVIP itu justru menjauh darinya. Renata pun ikut berteriak. Suaranya melengking kesal. Ia memanggil Pak David, mengatakan bahwa pasti ada kesalahan, bahwa dialah bintang acara malam ini, jadi segala bentuk pelayanan istimewa haruslah ditujukan kepadanya. Namun, Pak David berhenti sejenak, memutar tubuhnya dengan gerakan tumit yang presisi, lalu menatap Tuan Amar dan Renata dengan pandangan datar tanpa emosi. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas, hingga ke deretan meja paling belakang, Pak David memberikan jawaban yang menghujam jantung kesombongan keluarga itu. Ia memohon maaf dengan sangat sopan, namun kata-katanya setajam pisau bedah. Ia menjelaskan bahwa sajian yang ia bawa ini bukanlah untuk Tuan Amar, ataupun Nona Renata. Ia membuka sedikit tudung saji di nampan utama, memperlihatkan sebuah teko keramik putih dengan ornamen naga emas yang sangat indah. Pak David berkata bahwa ini adalah teh White Dragon, jenis teh paling langka di dunia yang stoknya sangat terbatas. Teh ini tidak dijual untuk umum, tidak ada di menu restoran, dan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun malam ini. Teh ini adalah instruksi langsung dari pemilik tunggal jaringan hotel ini, yang meminta agar disajikan hanya kepada tamu yang paling dihormati, tamu yang memiliki otoritas tertinggi di gedung ini. Tuan Amar tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana yang membeku. Ia berkata bahwa pasti Pak David bercanda, atau mungkin salah paham. Siapa lagi tamu yang lebih penting dari dirinya malam ini? Ia adalah penyewa ballroom, ia adalah pembayar tagihan, jadi secara logika, dialah raja malam ini. Tuan Amar mencoba meraih lengan Pak David, berusaha menghentikannya. Namun Pak David dengan tegas mundur selangkah, menjaga jarak profesional namun dingin. Pak David menggelengkan kepalanya perlahan, tatapannya menyiratkan rasa kasihan yang terselubung. Ia berkata bahwa Tuan Amar salah besar. Ada seseorang di ruangan ini yang posisinya jauh di atas Tuan Amar. Seseorang yang memiliki hak penuh atas setiap butir debu di hotel ini. Tanpa menunggu bantahan lagi, Pak David berbalik badan dan kembali melangkah. Ia memimpin rombongannya menuruni anak tangga panggung, membelah kerumunan tamu yang kini menyingkir dengan wajah penuh tanda tanya. Semua mata mengikuti arah langkah Pak David. Mereka penasaran setengah mati, siapakah sosok misterius yang dimaksud oleh sang manajer? Apakah ada pejabat negara yang menyamar? Apakah ada selebriti dunia yang hadir diam-diam? Langkah Pak David mantap dan lurus, menuju ke arah yang tidak diduga oleh siapapun. Ia tidak menuju meja bundar VIP di depan panggung. Ia tidak menuju pintu keluar. Ia berjalan lurus menuju sudut ruangan yang paling gelap, sudut di dekat pintu dapur, tempat tumpukan kursi pelayan berada.
Jantung Renata berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Ia melihat arah tujuan Pak David, dan matanya membelalak ngeri. Di sana, di pojok yang remang-remang itu, hanya ada satu orang yang duduk sendirian. Wanita dengan gamis sederhana yang tadi ia hina habis-habisan. Wanita yang bajunya basah karena tumpahan sirup. Wanita yang amplopnya ia buang ke tong sampah. Askia. Pak David dan para pelayan itu berhenti tepat di hadapan Askia. Suasana ballroom menjadi hening total, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis. Tidak ada denting gelas, tidak ada suara tawa, bahkan napas para tamu pun tertahan. Pemandangan di depan mereka sungguh tidak masuk akal bagi logika sosialita mereka. Seorang general manager hotel bintang 5, beserta 4 pelayan senior, kini sedang membungkuk hormat 90 derajat di hadapan seorang wanita berhijab yang penampilannya lebih mirip asisten rumah tangga daripada seorang ratu. Tapi itulah kenyataannya. Di pojok yang suram itu, cahaya kebenaran mulai bersinar menyilaukan mata mereka yang selama ini buta oleh harta. Adegan di sudut ruangan itu bagaikan lukisan surrealis yang membingungkan semua orang. Pak David masih dalam posisi membungkuk hormat, mempertahankan postur itu selama beberapa detik lebih lama dari yang diharuskan, menunjukkan tingkat takzim yang luar biasa dalam. Setelah ia menegakkan tubuhnya, dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati, ia mengambil teko keramik, White Dragon, dari nampan. Seorang pelayan lain dengan sigap menyodorkan cangkir porselen tipis yang pinggirannya berlapis emas murni 24 karat. Dengan ketenangan seorang ahli, Pak David menuangkan cairan teh berwarna keemasan itu ke dalam cangkir. Uap panas mengepul tipis, membawa aroma wangi yang langsung memenuhi sudut ruangan tersebut. Pak David menyajikan cangkir itu kepada Askia dengan kedua tangannya, sebuah gestur pelayanan yang biasanya hanya dilihat orang di film-film kerajaan tentang pelayanan kepada Ratu Inggris. Askia tidak terlihat kaget ataupun canggung. Ia tidak celingukan bingung seperti orang biasa yang tiba-tiba mendapat perlakuan istimewa. Sebaliknya, bahasa tubuhnya berubah total. Bahu yang tadi sedikit turun karena lelah dan mengalah, kini tegak sempurna. Dagunya terangkat sedikit, matanya yang tadi sendu kini memancarkan sorot tajam penuh otoritas. Askia menerima cangkir itu dengan satu tangan, gerakan jarinya begitu lurus memegang tangkai cangkir, menunjukkan bahwa ia terbiasa memegang barang-barang pecah belah seharga ratusan juta. Ia mendekatkan cangkir itu ke hidungnya, menghirup aromanya sejenak, lalu menyesapnya perlahan. Matanya terpejam sesaat menikmati rasa teh yang familiar, teh yang memang selalu disiapkan di ruang kerjanya setiap pagi. Renata yang menyaksikan semua itu dari kejauhan merasa darahnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa malu, bingung, dan marah bercampur menjadi satu ledakan emosi yang tak terkendali. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa gembel udik itu mendapatkan teh yang bahkan ia sendiri tidak boleh menyentuhnya? Ini pasti lelucon. Ini pasti prank yang dirancang untuk mempermalukannya. Dengan wajah merah padam, Renata mengangkat gaunnya yang berat dan berlari menuruni panggung. Sepatu hak tingginya berbunyi keras menghantam lantai marmer, saat ia melangkah cepat membelah kerumunan tamu. Ia menerobos barisan orang-orang yang masih terpaku, tidak peduli lagi pada citra anggun yang ia bangun sejak awal pesta. "Heh, pelayan!" teriak Renata saat ia sudah sampai di dekat Askia. Suaranya melengking, memecah kesakralan momen minum teh itu. Napas Renata tersengal-sengal, telunjuknya menuding tepat ke wajah Pak David, lalu beralih menuding wajah Askia. "Apa-apaan ini? Kenapa kau layani gembel ini dengan teh mahal itu? Kau tahu siapa aku? Aku Renata, calon istri dari adik perempuan sialan ini. Ayahku yang menyewa gedung ini. Ayahku yang membayar gaji kalian malam ini. Kenapa kalian justru melayani orang yang menumpang makan gratis ini?" Pak David menghentikan gerakannya yang hendak menuang teh kedua. Wajahnya mengeras. Ia menatap Renata dengan tatapan dingin, tatapan seorang profesional yang sedang menghadapi pelanggan yang sangat tidak sopan. Namun sebelum Pak David sempat membuka mulut untuk menegur Renata, Askia meletakkan cangkirnya kembali ke nampan dengan bunyi tak yang pelan namun tegas. Suara kecil itu entah kenapa terdengar sangat nyaring, cukup untuk membuat Renata terdiam sesaat. Askia perlahan bangkit berdiri dari kursi pelayan yang didudukinya. Saat Askia berdiri, aura di sekitarnya seolah membesar, menelan keberadaan Renata yang penuh amarah. Askia tidak berteriak. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia melangkah maju satu langkah, mendekatkan wajahnya ke wajah Renata. Tatapan mata Askia begitu intens dan menusuk, membuat nyali Renata sedikit menciut meski ia berusaha menutupinya. "Koreksi sedikit, Renata," ucap Askia. Suaranya rendah, tenang, namun memiliki bobot yang berat. Setiap suku katanya diucapkan dengan artikulasi yang jelas. "Kau bilang ayahmu yang membayar sewa gedung ini?
Kau bilang ayahmu yang menggaji karyawan hotel malam ini. Askia tersenyum miring. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan senyum kasihan. Kartu kredit Tuan Amar, ayahmu yang terhormat itu, ditolak oleh sistem pembayaran hotel tadi pagi, tepat pukul 8. Limitnya tidak mencukupi. Bahkan kartu cadangannya pun sudah over limit sejak bulan lalu. Staf keuangan hotel sudah bersiap membatalkan acara ini, karena tidak ada pembayaran uang muka tahap kedua. Wajah Renata berubah pucat. Mulutnya terbuka sedikit. Ingin membantah tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Tuan Amar yang menyusul di belakang Renata dengan tergopoh-gopoh mendengar kalimat itu, dan wajahnya langsung memerah padam, keringat dingin bercucuran deras di dahinya. Rahasia keuangannya yang ia tutup rapat-rapat kini dibongkar begitu saja di depan umum. Askia melanjutkan kalimatnya tanpa memberi jeda bagi mereka untuk menyangkal. Acara ini tetap berjalan, lampu kristal ini tetap menyala, AC ini tetap dingin, dan makanan mewah itu tetap tersaji, bukan karena uang ayahmu, tapi karena aku yang memberikan tanda tangan persetujuan khusus. Askia menunjuk ke arah Pak David yang mengangguk hormat membenarkan ucapan itu. Aku yang menginstruksikan manajemen untuk tetap melangsungkan pesta ini, mendahulukan kemanusiaan di atas prosedur bisnis, semata-mata karena aku sayang pada adikku, Fikri. Aku tidak ingin dia malu di hari bahagianya. Renata menggelengkan kepalanya panik, berusaha mencari pegangan logikanya yang mulai runtuh. Bohong. Kau pasti bohong. Kau cuma orang kampung. Kau cuma kakaknya Fikri yang miskin. Dari mana kau punya kuasa menyuruh manajer hotel? Teriak Renata histeris, suaranya mulai terdengar putus asa. Askia maju selangkah lagi, membuat Renata refleks mundur karena terintimidasi. Askia merentangkan tangannya sedikit, seolah ingin memeluk seluruh ruangan ballroom itu. Kau bertanya dari mana kuasaku? Kau menghina lantai marmer yang kuinjak ini? Kau bilang lantai ini mahal? Askia tertawa kecil. Tentu saja mahal. Aku menghabiskan 3 bulan bernegosiasi dengan penambang di Carrara, Italia, untuk mendapatkan batu ini. Aku yang memilih desain lampu kristal di atas kepalamu itu saat lelang di Austria. Gedung ini, Renata, hotel ini, tanah tempat kau berpijak, dan atap yang menaungimu dari hujan malam ini, semuanya adalah aset properti di bawah naungan Askia Group. Askia menatap Tuan Amar yang kini kakinya gemetar hebat. Dan kau, Tuan Amar, kau sedang berpesta di rumahku. Kau sedang meminum airku. Kau sedang menikmati fasilitas yang kubangun dengan keringat dan kerja kerasku selama 10 tahun terakhir. Kau menghina pemilik rumah di rumahnya sendiri? Keberanianmu sungguh luar biasa bodohnya. Pengakuan itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Suasana menjadi kacau balau dalam keheningan yang mencekam. Tamu-tamu undangan saling berpandangan dengan mulut menganga. Ponsel-ponsel pintar mulai diangkat tinggi-tinggi, mereka momen bersejarah di mana seorang wanita sederhana yang dihina sebagai gembel ternyata adalah taipan properti yang selama ini wajahnya jarang muncul di media massa namun namanya disegani di dunia bisnis. Askia Group adalah raksasa bisnis yang menguasai banyak sektor, dan tidak ada yang menyangka bahwa pendirinya adalah wanita muda berhijab yang baru saja mereka tertawakan. Tuan Amar merasa lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan dan gengsi, kini sedang diguncang gempa dahsyat yang pusatnya berasal dari wanita yang ia sebut pembantu beberapa menit lalu. Tawa Tuan Amar meledak di tengah keheningan ballroom, namun tawa itu terdengar sumbang dan dipaksakan. Suaranya bergetar, memantul di dinding-dinding ruangan yang kini terasa semakin sempit baginya. Ia menunjuk wajah Askia dengan jari telunjuk yang gemetar hebat, berusaha keras untuk mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Tuan Amar berteriak dengan nada tinggi, menuduh Askia sebagai penipu ulung yang sedang berhalusinasi. Ia mengatakan kepada para tamu undangan agar jangan percaya pada omongan wanita gembel itu. Menurutnya, Askia hanyalah orang miskin yang iri hati dan sedang mengarang cerita dongeng untuk merusak reputasi keluarganya yang terhormat. Tuan Amar bersikeras bahwa dirinya adalah pengusaha sukses. Asetnya ada di mana-mana, dan tidak mungkin kartu kreditnya ditolak apalagi sampai tidak sanggup membayar sewa gedung. Renata yang berdiri di samping ayahnya ikut mengompori. Ia tertawa sinis sambil melirik teman-teman sosialitanya, mencari dukungan moral. Ia mengejek Askia dengan mengatakan bahwa kakaknya Fikri itu pasti sudah gila, karena terlalu banyak menonton drama televisi. Renata menantang Askia untuk membuktikan ucapannya. Ia bahkan menyuruh ayahnya untuk menelepon pihak bank sekarang juga, di hadapan semua orang, untuk membuktikan bahwa Askia berbohong dan mempermalukan wanita itu sehabis-habisnya. Tuan Amar, yang terpojok oleh ego dan gengsinya sendiri, menyanggupi tantangan itu. Ia merogoh saku jasnya dengan kasar, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru,
dan dengan tangan yang masih gemetar, ia mencari nomor layanan prioritas bank kepercayaannya. Tuan Amar menekan tombol panggil, dan dengan sengaja mengaktifkan mode pengeras suara, atau loudspeaker. Volume ponsel itu dimaksimalkan, lalu ia mengangkatnya tinggi-tinggi layaknya sebuah trofi kemenangan. Terdengar nada sambung yang berbunyi tut-tut yang terasa sangat lambat dan menyiksa. Seluruh ruangan menahan napas. Ratusan pasang mata tertuju pada ponsel di tangan Tuan Amar. Fikri menatap kakaknya dengan cemas, takut Askia akan dipermalukan lebih jauh. Namun Askia tetap tenang. Ia kembali duduk di kursinya dan menyesap teh mahalnya dengan santai, seolah ia sedang menonton pertunjukan komedi yang membosankan. Wajahnya datar tanpa ekspresi kekhawatiran sedikitpun, karena ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Panggilan itu akhirnya tersambung. Suara operator ban yang profesional dan ramah terdengar jelas di seluruh penjuru ballroom. Tuan Amar langsung menyela sapaan operator itu dengan nada membentak. Ia bertanya dengan suara lantang kenapa kartu kreditnya ditolak pagi ini, dan kenapa ada isu konyol tentang gagal bayar sewa gedung. Ia menuntut penjelasan dan meminta pihak bank segera memulihkan limit kartunya saat itu juga agar ia bisa membungkam mulut wanita sombong di hadapannya. Namun, hening sejenak terjadi di ujung telepon. Suara ketikan keyboard terdengar samar, lalu suara operator itu berubah. Tidak ada lagi nada ramah tamah, yang ada hanyalah nada formal, dingin, dan penuh penyesalan yang terdengar seperti vonis hakim. Pihak ban menjelaskan dengan kalimat yang sangat terstruktur dan mematikan. Mohon maaf Tuan Amar, sistem kami menunjukkan bahwa status nasabah prioritas Anda telah dicabut per pagi ini pukul 8 tepat. Seluruh rekening perusahaan dan rekening pribadi Anda telah dibekukan secara otomatis oleh sistem pusat. Tuan Amar terbelalak. Ia berteriak bertanya apa alasannya. Operator itu melanjutkan penjelasannya yang semakin membuat lutut Tuan Amar lemas. Pembekuan aset dilakukan berdasarkan instruksi dari konsorsium investor utama perusahaan Tuan Amar. Ditemukan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan dan penggelapan dana operasional selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, investor utama Anda, yaitu Askia Group, telah resmi menarik seluruh saham dan memutus kontrak kerjasama, yang mengakibatkan perusahaan Tuan Amar dinyatakan pailit atau bangkrut total karena gagal memenuhi kewajiban hutang. Ponsel di tangan Tuan Amar terlepas dari genggamannya. Benda pipi itu jatuh menghantam lantai marmer dengan suara keras. Layarnya retak seketika, namun sambungan telepon belum terputus. Suara operator yang menanyakan apakah Tuan Amar masih di sana terdengar sayup-sayup dari lantai. Tubuh Tuan Amar limbung, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia mundur beberapa langkah hingga menabrak meja prasmanan di belakangnya, membuat beberapa gelas jatuh dan pecah berantakan. Ia menatap Askia dengan pandangan ngeri, seolah melihat monster yang baru saja menelannya hidup-hidup. Nama, Askia Group, yang disebutkan oleh pihak bank tadi berdengung di telinganya seperti suara lebah yang mematikan. Ia tahu nama itu. Itu adalah nama perusahaan raksasa yang menjadi penopang hidup bisnis kecilnya selama ini, perusahaan induk yang selalu ia puja-puja namun tidak pernah ia ketahui siapa pemilik aslinya. Askia meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia berdiri, kali ini langkahnya menuju ke arah Tuan Amar yang sedang gemetar ketakutan di dekat meja prasmanan. Suara langkah kaki Askia terdengar tegas di lantai marmer. Ia berhenti tepat 2 meter di depan Tuan Amar. Askia berbicara dengan suara yang tenang namun menusuk tulang. Ia bertanya kepada Tuan Amar, apakah sekarang ia sudah percaya siapa yang memegang kendali. Askia menjelaskan bahwa selama ini ia membiarkan perusahaan Tuan Amar menjadi mitra vendor kecil di salah satu anak perusahaannya, karena ia tahu Fikri mencintai Renata. Ia memberikan kelonggaran, memberikan proyek, bahkan menutup mata pada beberapa inefisiensi kerja Tuan Amar, semata-mata demi adiknya. Tapi hari ini, Tuan Amar dan keluarganya telah melampaui batas toleransi. Mereka menghina Fikri, menghina orang tuanya, dan menghina dirinya di rumahnya sendiri. Askia kemudian mengalihkan pandangannya kepada Renata yang kini berdiri mematung dengan mulut menganga. Askia menyentuh ujung hijabnya yang tadi dihina kumal. Ia berkata bahwa Renata terlalu bodoh dalam menilai barang. Hijab yang ia pakai ini ditenun dari serat alami khusus di sebuah butik tua di Paris, dibuat dengan tangan oleh pengrajin legendaris, dan harganya jauh lebih mahal daripada gaun pengantin penuh payet plastik yang dipakai Renata. Lalu Askia menunjuk lantai. Ia mengingatkan kembali pertanyaan Renata di awal pesta tentang nyali menginjak lantai mahal. Askia tersenyum dingin dan berkata bahwa ia tidak butuh nyali untuk menginjak lantainya sendiri. Hotel ini adalah aset properti pribadinya. Ia yang membeli tanah ini, ia yang merancang konsepnya, dan ia yang memiliki sertifikat kepemilikan tunggalnya. Jadi secara harfiah, keluarga Renata sedang menumpang pesta di ruang tamu Askia, meminum air Askia, dan menikmati pendingin ruangan yang tagihannya dibayar oleh uang Askia. Dan malam ini,
Askia memutuskan untuk mengusir tamu yang tidak tahu diuntung. Pengakuan Askia dan konfirmasi dari pihak bank menciptakan gelombang kejut yang melumpuhkan akal sehat semua orang di dalam ballroom. Suasana pesta yang tadinya penuh dengan kepalsuan dan basa-basi sosialita, kini berubah menjadi arena penghakiman massal. Tamu-tamu undangan yang awalnya memuja-muja keluarga Renata, kini serentak membalikkan badan. Bisik-bisik yang tadinya mengejek Askia, kini berubah arah menyerang Tuan Amar dan Renata. Mereka mulai mengeluarkan ponsel mereka, bukan untuk berfoto selfie, melainkan untuk merekam kejadian langka ini secara langsung. Lampu kilat kamera berkedip-kedip seperti lampu disko, mengabadikan wajah pucat pasti Tuan Amar dan ekspresi ketakutan Renata. Video-video itu pasti akan viral dalam hitungan menit, menghancurkan sisa reputasi keluarga itu hingga ke akar-akarnya. Renata tidak bisa menerima kenyataan ini. Otaknya menolak untuk memproses informasi bahwa ia baru saja jatuh miskin dalam sekejap mata. Egonya yang setinggi langit tidak mengizinkannya untuk kalah dari wanita yang ia anggap rendahan. Tiba-tiba, Renata menjerit histeris. Jeritan itu melengking tinggi, menyayat telinga siapa saja yang mendengarnya. Ia berteriak menuduh Askia sebagai penipu, pembohong, dan penyihir. Dengan mata melotot dan air mata kemarahan membasahi pipinya yang penuh riasan, Renata berlari menerjang ke arah Askia. Tangannya yang berkuku panjang teracung ke depan, berniat menjambah hijab Askia atau mencakar wajah tenang itu. Ia ingin menghapus senyum kemenangan Askia dengan kekerasan fisik, satu-satunya cara yang ia tahu ketika argumennya sudah kalah telak. Namun, belum sempat ujung jari Renata menyentuh kain hijab Askia, dua orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari hitam sudah bergerak secepat kilat. Mereka menangkap kedua lengan Renata, menahannya dengan kuat namun tetap profesional. Gerakan Renata terhenti seketika. Ia meronta-ronta seperti orang kesurupan, berteriak-teriak meminta dilepaskan, memaki-maki satpam itu dengan kata-kata kasar. Namun tenaga Renata tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan para petugas keamanan Hotel Bintang 5 yang terlatih. Askia bahkan tidak bergeser 1 sentimeter pun dari tempatnya berdiri. Ia menatap Renata yang sedang mengamuk dengan tatapan datar, seolah sedang melihat anak kecil yang tantrum karena tidak dibelikan permen. Pak David segera maju, berdiri di depan Askia sebagai tameng hidup, memastikan tidak ada satu debu pun yang bisa menyentuh bos besarnya. Di tengah kekacauan itu, Fikri yang sejak tadi diam mematung di pinggir panggung, akhirnya mulai bergerak. Wajahnya yang tadi penuh kesedihan dan keraguan, kini perlahan berubah. Ada sorot ketegasan yang baru muncul di matanya, sorot mata seorang pria yang akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Fikri tidak melihat ke arah Renata yang sedang berteriak-teriak. Ia berjalan perlahan menuju tong sampah di sudut panggung. Langkahnya berat namun pasti. Semua mata kini beralih menatap Fikri, penasaran apa yang akan dilakukan pemuda itu. Fikri berlutut di dekat tong sampah itu. Tangannya terulur memungut amplop coklat lusuh yang tadi dibuang Renata dengan begitu hinanya. Amplop itu sedikit kotor terkena debu lantai, namun isinya masih utuh. Fikri membersihkan debu di amplop itu dengan lengan jasnya, memperlakukannya seolah benda itu adalah barang paling suci di dunia. Ia kemudian berdiri, membalikkan badan menghadap ke arah Renata yang kini sudah berhenti meronta karena kelelahan. Napas gadis itu tersengal-sengal dalam cengkeraman petugas keamanan. Fikri membuka amplop itu perlahan. Ia menarik keluar isinya, selembar kertas cek bank dan sebuah kunci kartu elektronik berwarna emas. Fikri mengangkat kedua benda itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lampu kristal menyinarinya. Ia berjalan mendekati Renata, berhenti pada jarak aman. Dengan suara yang bergetar menahan emosi yang meluap-luap, Fikri berbicara kepada wanita yang pernah sangat dicintainya itu. Ia berkata, "Lihat ini, Renata. Lihat baik-baik apa yang kau buang ke tempat sampah tadi." Fikri memperlihatkan angka yang tertera di cek itu. Ini adalah cek tunai senilai 10 miliar rupiah. 10 miliar. Kak Askia memberikan ini sebagai modal awal pernikahan kita, agar kita bisa membangun bisnis sendiri dan tidak bergantung pada orang tua. Dia ingin kita mandiri. Suara Fikri pecah sedikit saat mengucapkan itu, menyadari betapa besar kasih sayang kakaknya. Kemudian ia menunjukkan kunci kartu emas itu. Dan ini adalah kunci akses khusus untuk satu unit penthouse di lantai teratas apartemen mewah di pusat kota. Kakakku menyiapkan rumah masa depan untuk kita, tempat tinggal yang layak dan mewah, tanpa kredit, tanpa hutang. Renata terbelalak melihat nominal di cek itu. Nolnya berderet begitu banyak hingga membuatnya pusing. Matanya beralih ke kunci emas yang berkilauan. Mulutnya terbuka, napasnya tercekat. Ibu Miranda yang berdiri di belakang kerumunan security hampir pingsan melihat harta karun yang baru saja mereka tolak mentah-mentah.
Penyesalan yang luar biasa besar menghantam dada mereka seperti palu godam. 10 miliar dan penthouse mewah. Pemandangan di dalam ballroom itu berubah drastis dalam hitungan detik setelah Fikri mengungkapkan isi amplop coklat tersebut. Angka 10 miliar rupiah dan kunci penthouse mewah, seolah memiliki kekuatan magis yang mampu melunturkan segala bentuk harga diri palsu yang selama ini dijunjung tinggi oleh keluarga Tuan Amar. Mata Renata yang tadinya merah karena amarah kini membelalak lebar, dipenuhi oleh campuran rasa syok dan keserakahan yang mendadak muncul kembali. Ia menatap cek di tangan Fikri seakan benda itu adalah satu-satunya oksigen yang bisa membuatnya tetap bernapas. Di belakangnya, Ibu Miranda yang nyaris pingsan tiba-tiba mendapatkan kembali tenaganya. Wanita parubaya itu menerobos barisan tamu yang sedang berbisik-bisik, wajahnya yang penuh riasan tebal kini terlihat menyedihkan dengan ekspresi memelas yang dipaksakan. Ibu Miranda berlari kecil menghampiri Fikri dan Askia, mengabaikan tatapan jijik dari para tamu undangan lainnya. Ia langsung menjatuhkan dirinya berlutut di lantai marmer yang dingin, tepat di dekat kaki Askia. Namun Askia dengan sigap memundurkan kakinya selangkah sebelum tangan wanita itu menyentuh ujung gamisnya. Ibu Miranda mulai menangis. Namun tangisan itu terdengar sangat dibuat-buat, tanpa air mata yang tulus, hanya raungan suara yang memecah keheningan. Ia mulai meracau, memohon ampun dengan kata-kata yang berantakan. Ia berkata bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah salah paham besar. Ia berdalih bahwa mereka hanya sedang bercanda, bahwa itu adalah tradisi keluarga mereka untuk menguji mental calon menantu dan keluarganya. Ia mencoba meyakinkan Askia bahwa di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka sangat menyayangi Fikri dan menghormati keluarga Pak Rahmat. Renata, melihat ibunya berlutut, seolah tersadar dari keterkejutannya. Insting oportunisnya bekerja lebih cepat daripada rasa malunya. Ia melepaskan diri dari cengkeraman petugas keamanan yang memang sudah melonggarkan pegangan mereka atas isyarat Pak David. Renata merapikan rambutnya yang berantakan dengan gerakan cepat, lalu memasang wajah paling manis dan polos yang bisa ia buat. Ia berjalan mendekati Fikri dengan langkah pelan, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seolah menahan tangis haru. Ia memanggil Fikri dengan sebutan sayang yang biasa ia gunakan, suaranya dilembutkan sedemikian rupa hingga terdengar merayu. Renata berkata bahwa ia minta maaf, karena emosinya sedang tidak stabil akibat stres mengurus persiapan pesta. Ia menyalahkan hormon dan tekanan, lalu mencoba menyentuh lengan Fikri. Ia berkata bahwa ia sangat terharu dengan hadiah dari Askia, dan berjanji akan menjadi istri yang baik serta menantu yang penurut. Namun, Fikri tidak bergeming. Ia memandangi wanita yang selama 2 tahun ini ia puja setengah mati, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Renata apa adanya. Ia tidak lagi melihat gadis cantik yang mempesona, melainkan melihat sosok monster yang tamak dan tidak punya hati. Fikri menepis tangan Renata yang mencoba menyentuh lengannya. Tepisan itu tidak kasar, namun tegas dan penuh penolakan. Fikri mundur selangkah, mensejajarkan dirinya dengan Askia. Ia menatap Renata dengan pandangan dingin yang belum pernah dilihat Renata sebelumnya. Fikri berkata bahwa ia mungkin lugu dan bodoh karena cinta, tapi ia tidak buta. Ia melihat dengan jelas bagaimana Renata menghina orang tuanya, membuang pemberian mereka, dan merendahkan kakaknya. Fikri menegaskan bahwa permintaan maaf Renata saat ini bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena melihat nominal uang di cek itu. Renata mencoba membela diri, ia bersujud di kaki Fikri, memeluk kaki celana pria itu sambil menangis meraung-raung. Ia memohon agar Fikri tidak membatalkan pertunangan ini. Ia berjanji akan mencuci kaki orang tua Fikri setiap hari, ia berjanji akan memakai baju sederhana, ia berjanji akan melakukan apa saja asalkan Fikri mau memaafkannya dan memberikan cek itu padanya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Seorang wanita muda yang tadinya begitu sombong dan angkuh, kini mengemis-ngemis harga diri demi uang. Tamu-tamu undangan yang merekam kejadian itu menggelengkan kepala, merasa muak dengan drama murahan yang sedang terjadi. Bahkan Tuan Amar yang masih lemas di dekat meja prasmanan hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan, malu melihat kelakuan istri dan anaknya yang sudah kehilangan urat malu. Askia menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Ia tidak merasa kasihan, karena ia tahu watak manusia seperti Renata tidak akan pernah berubah. Askia kemudian berbicara dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia memperingatkan Renata dan ibunya untuk berhenti bersandiwara. Askia berkata bahwa air mata mereka palsu, dan hanya akan mengotori lantai hotelnya. Ia mengingatkan mereka bahwa beberapa menit yang lalu mereka menyebutnya gembel dan pembawa sial. Lantas kenapa sekarang mereka bersujud di kaki gembel? Askia menegaskan bahwa uang 10 miliar dan penthouse itu adalah hak Fikri sepenuhnya, dan ia menyerahkan segala keputusan kepada adiknya. Askia tidak akan mengintervensi, namun ia percaya Fikri sudah cukup dewasa untuk membedakan mana berlian dan mana pecahan kaca.
Fikri menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengakhiri babak menyakitkan dalam hidupnya ini. Ia membungkuk sedikit, melepaskan tangan Renata yang memeluk kakinya dengan paksa. Fikri kemudian merogoh saku celananya, mengambil kotak cincin bludru yang seharusnya ia sematkan di jari manis Renata malam ini. Ia membuka kotak itu, menatap cincin emas putih di dalamnya sejenak, lalu menutupnya kembali dengan bunyi klik yang tegas. Fikri menatap mata Renata dalam-dalam dan mengucapkan kalimat perpisahan yang mematikan. Ia berkata bahwa hubungan mereka berakhir malam ini, detik ini juga. Ia tidak bisa menikahi wanita yang hatinya busuk dan hanya menilai manusia dari harta benda. Fikri mengatakan bahwa Renata tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya, dan tidak ada jumlah uang di dunia ini yang bisa membeli kembali harga diri orang tuanya yang sudah Renata injak-injak. Setelah mengucapkan itu, Fikri melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkesiap. Ia tidak memberikan cek 10 miliar itu kepada Renata. Ia justru merobek cek itu menjadi 2 bagian, lalu merobeknya lagi menjadi 4, 8, hingga menjadi sobekan-sobekan kecil kertas yang tidak berharga. Ia menaburkan sobekan kertas itu di atas kepala Renata yang masih berlutut, seolah menaburkan bunga di atas kuburan hubungan mereka. Fikri berkata bahwa uang bisa dicari lagi, tapi harga diri tidak bisa dibeli. Ia lebih memilih membuang uang itu daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang yang salah. Renata menjerit histeris melihat uang 10 miliarnya hancur menjadi sampah kertas. Ia berusaha memunguti sobekan-sobekan itu dengan panik, mencoba menyatukannya kembali dengan tangan gemetar, persis seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Tuan Amar yang melihat kehancuran total di depan matanya, akhirnya ambruk pingsan. Tubuhnya yang gemuk jatuh berdebum ke lantai, menambah kekacauan suasana. Petugas medis hotel segera berlarian masuk untuk memberikan pertolongan pertama, namun tidak ada simpati di mata para tamu. Mereka hanya melihat itu sebagai akhir yang pantas bagi kesombongan yang melampaui batas. Askia memberi isyarat kepada Pak David untuk segera membereskan kekacauan ini. Ia tidak ingin drama ini berlarut-larut dan merusak energi positif hotelnya lebih lama lagi. Askia memeluk bahu Fikri yang kini terlihat lega meski matanya basah. Ia membisikkan kata-kata penenang, mengatakan bahwa ia bangga pada adiknya yang berani mengambil keputusan sulit demi kehormatan keluarga. Pak Rahmat dan Bu Lestari pun maju memeluk anak bungsu mereka. Tangisan mereka pecah. Namun kali ini adalah tangisan haru dan bangga karena anak mereka selamat dari pernikahan yang akan membawa petaka. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana karma bekerja dengan cara yang sangat instan, telak, dan tidak kenal ampun kepada mereka yang menuhankan materi di atas segalanya. Setelah drama pengemisan dan perobekan cek yang mengguncang emosi itu berakhir, Askia mengambil alih kendali situasi sepenuhnya. Ia tidak lagi membiarkan sedikit pun celah bagi keluarga Tuan Amar untuk membuat kekacauan lebih lanjut. Dengan nada suara seorang pemimpin yang terbiasa memberikan perintah kepada ribuan karyawan, Askia menginstruksikan Pak David untuk segera melakukan pembersihan. Kata pembersihan yang diucapkan Askia memiliki makna ganda yang sangat jelas bagi semua orang di ruangan itu. Bukan hanya membersihkan sampah fisik sisa pesta, tetapi juga membersihkan hama manusia yang telah mencemari atmosfer hotel bintang 5-nya. Askia meminta Pak David untuk mengawal keluarga Tuan Amar, termasuk Tuan Amar yang baru saja siuman dari pingsannya, keluar dari area hotel saat itu juga. Tidak ada negosiasi, tidak ada waktu tambahan untuk berkemas atau berpamitan kepada tamu undangan. Pak David mengangguk tegas, wajahnya kembali datar dan profesional. Ia memberi kode kepada tim keamanannya yang berjumlah 10 orang. Para petugas keamanan berbadan tegap itu segera bergerak mengepung keluarga Tuan Amar. Mereka membantu Tuan Amar berdiri dengan cara yang sedikit kasar, setengah menyeretnya agar bisa berjalan lebih cepat. Ibu Miranda dan Renata yang masih menangis histeris di lantai dipaksa berdiri. Saat Renata mencoba memberontak dan berteriak memanggil nama Fikri sekali lagi, 2 petugas keamanan wanita langsung memegang lengannya di kiri dan kanan, membungkam mulutnya dengan tatapan tajam yang mengisyaratkan agar ia diam jika tidak ingin diseret paksa seperti kriminal. Rombongan keluarga yang tadinya datang Mbak Raja dan Ratu itu kini digiring keluar melalui pintu samping. Pintu yang biasa digunakan untuk membuang sampah dapur, sebuah simbol penghinaan terakhir yang sangat puitis bagi mereka yang sombong. Sebelum mereka benar-benar keluar dari ruangan, Askia memanggil Pak David sebentar. Ia berbicara cukup keras agar Tuan Amar bisa mendengarnya sebelum diusir. Askia mengingatkan Pak David untuk segera menerbitkan faktur tagihan penuh atas penggunaan ballroom, catering, dan seluruh fasilitas yang telah dipakai malam ini. Askia menegaskan bahwa tidak ada diskon 1% pun, dan ia mencabut semua subsidi yang sebelumnya ia berikan secara diam-diam atas nama, koneksi, Tuan Amar. Askia memerintahkan agar tagihan itu dikirimkan ke alamat rumah Tuan Amar malam ini juga, dan jika tidak dilunasi dalam waktu 24 jam,
Tim legal Askia Group akan langsung memprosesnya ke jalur hukum perdata dan pidana atas tuduhan penipuan. Tuan Amar yang mendengar itu hanya bisa menunduk pasrah. Kakinya serasa tidak menapak tanah, membayangkan masa depannya yang suram penuh hutang dan rasa malu. Setelah pintu samping tertutup dan suara teriakan Renata menghilang di telan lorong, suasana ballroom perlahan menjadi tenang. Tamu-tamu undangan yang tersisa masih berdiri kaku, canggung dan bingung harus berbuat apa. Mereka merasa malu karena sempat ikut menertawakan Askia di awal acara. Askia, memahami situasi psikologis massa, naik atas panggung sebentar. Ia tidak menggunakan mikrofon, hanya berbicara dengan suara lantang yang ramah. Ia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mempersilakan para tamu untuk tetap menikmati hidangan yang sudah tersaji jika mereka mau, atau pulang jika mereka merasa sudah cukup. Namun, ia menegaskan bahwa acara pertunangan resmi dibatalkan. Sebagian besar tamu memilih untuk segera pamit undur diri, merasa tidak pantas untuk tetap berada di sana setelah melihat aib yang begitu telanjang. Mereka berjalan keluar dengan tertib, beberapa sempat mengangguk hormat atau meminta maaf lirih kepada Pak Rahmat dan Bu Lestari saat berpapasan. Setelah ballroom kosong dari tamu luar, yang tersisa hanyalah keluarga inti Askia dan para staf hotel yang setia. Askia turun dari panggung dan langsung memeluk ibunya, Bu Lestari, dengan sangat erat. Bu Lestari menangis di pelukan putrinya, menumpahkan segala rasa sakit hati yang ia tahan sejak tadi. Ia mengelus punggung Askia, bergumam betapa ia tidak menyangka anaknya menyembunyikan kesuksesan sebesar ini sendirian. Pak Rahmat ikut bergabung dalam pelukan itu, matanya berkaca-kaca menatap Askia dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. Ia tidak bangga karena anaknya kaya raya, ia bangga karena anaknya tetap rendah hati dan membela kehormatan keluarga dengan cara yang bermartabat. Fikri berdiri di samping mereka, wajahnya terlihat lelah namun ada senyum lega yang tulus mengembang di bibirnya. Beban berat yang selama ini menekan dadanya seolah terangkat hilang. Askia kemudian menoleh kepada Pak David yang berdiri, setia menunggu instruksi selanjutnya. Ia tersenyum tipis, kali ini senyum yang hangat dan tulus. Ia berterima kasih kepada Pak David dan seluruh tim yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam sandiwara kecil ini. Askia kemudian memberikan instruksi terakhirnya malam itu. Ia meminta agar seluruh makanan yang masih utuh dan belum tersentuh di meja prasmanan, yang jumlahnya sangat banyak karena pesta bubar lebih awal, segera dikemas dengan rapi dan higienis. Ia menyuruh staf untuk mengantarkan semua makanan mewah itu ke panti asuhan dan panti jompo terdekat di kota ini. Askia berkata bahwa rezeki ini lebih baik dimakan oleh mereka yang membutuhkan dan tulus mendoakan, daripada dimakan oleh orang-orang munafik yang hanya kenyang dengan kesombongan. Terakhir, Askia menunjuk ke area lantai tempat Renata tadi berdiri dan bersujud. Ia meminta staf kebersihan untuk mengepel lantai itu berkali-kali menggunakan cairan disinfektan terbaik. Askia berkata dengan nada bercanda namun serius, bahwa ia tidak ingin ada jejak atau kuman, kesombongan yang tertinggal di hotelnya. Ia ingin energi negatif dari keluarga Tuan Amar benar-benar hilang tak berbekas. Para staf tertawa kecil mendengar itu, dan segera bergerak melaksanakan perintah bos mereka dengan semangat. Mereka merasa bangga bekerja untuk pemimpin yang adil dan tegas seperti Askia. Malam itu ditutup dengan adegan yang sangat kontras dari awal cerita. Tidak ada lagi pesta glamor yang bising. Askia mengajak orang tua dan adiknya naik ke lantai teratas hotel, masuk ke dalam presidential suite miliknya. Di dalam kamar yang super mewah itu, mereka tidak berpesta pora. Mereka justru menggelar sajadah, melakukan sholat isya berjamaah dengan Pak Rahmat sebagai imam. Suasana begitu hening, syahdu, dan damai. Dalam sujud mereka, ada rasa syukur yang mendalam karena telah diselamatkan dari orang-orang yang salah. Setelah sholat, mereka duduk melingkar di atas karpet tebal, menikmati teh hangat dan nasi goreng sederhana yang dimasak khusus oleh koki hotel sesuai permintaan Bu Lestari. Mereka tertawa lepas, bercerita tentang masa kecil, tanpa ada beban, tanpa ada kepalsuan. Fikri menatap kakaknya dan berjanji akan memulai hidup baru, belajar berbisnis dengan benar, dan mencari pendamping yang mencintainya apa adanya, bukan karena harta kakaknya. Askia tersenyum menatap keluarganya, menyadari bahwa inilah kemewahan yang sesungguhnya. Bukan lantai marmer, bukan lampu kristal, bukan hotel bintang 5, melainkan kehangatan keluarga yang utuh dan saling menjaga. Di luar sana, malam semakin larut, namun di dalam hati Askia, matahari baru saja terbit membawa harapan baru yang lebih cerah. Pan 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 baru yang lebih cerah.